ada iklan lewat di Astuti Channel. Hari ini pagi-pagi saya sudah masak ya teman-teman ya. Saya udah masak. Masaknya itu ini. Masaknya itu ini. Suami ganggu teman-teman. Pagi ini saya sudah masak sayur asem dengan kaki ayam. Terus kita goreng ayam juga. Terus sambal belacan. Nah, jadi menunya menu lengkap ya ini. Udah masak. Jadi sebelum ngobrol sama teman-teman pagi ini, saya sudah masak loh ya. Sudah menunaikan tanggung jawab saya sebagai ibu. Udah masak. Masih berhubungan dengan ini ya teman-teman, si Google AdSense. Jadi ada yang bertanya, teman-teman ada yang bertanya langsung ke saya, untuk apa sih kok bisa dapat kayak gitu sih, kok bisa dapat Google AdSense dari YouTube itu gimana sih caranya, seperti itu. Terus untuk apa itu gitu kan. Nah, nggak salah sih ya bertanya teman-teman, karena kan tidak semua orang paham tentang dunia per-YouTubean gitu kan. Saya juga dulu nggak tahu gitu kan. Nah, jadi untuk jadi YouTuber tidak hanya sekedar upload video ke YouTube terus bisa jadi YouTuber gitu. Enggak teman-teman, semuanya ada prosesnya, ada tahapannya seperti itu ya. Untuk mendapatkan ini semua itu ada tahapannya. YouTuber yang sekarang besar-besar itu juga mengalami tahapan seperti yang saya alami saat ini ya gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau jadi YouTuber itu pertamanya pasti buat akun Google ya, akun YouTube lah ya, pasti buat channel gitu kan. Nah setelah itu untuk buat channel harus gimana? Harus punya akun Gmail ya, YouTube gitu kan, untuk bikin YouTube. Nah, setelah itu kita bisa langsung upload video-video yang kita buat ke YouTube. Nah, apakah langsung dapat penghasilan dari situ? Tentu saja enggak teman-teman, ada prosesnya. Jadi nanti kalau kita sudah upload video gitu kan, kita harus punya, pertamanya tuh kita akan dapat 100 subscriber itu. Setelah dapat 100 subscriber itu ada ucapan selamat dari YouTube gitu kan, dari ucapan selamat dari YouTube. Nah setelah itu apakah udah jadi masuk ke YouTube gitu? Belum juga teman-teman. Jadi ada syaratnya lagi, yang keduanya itu harus mencapai 1000 subscriber. Nah untuk mencapai 1000 subscriber itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya, karena kita nih bukan siapa-siapa gitu. Beda kalau kita ini orang yang sudah dikenal oleh kalangan luas gitu, kayak artis gitu sih gampang untuk dapat 1000 subscriber dalam satu hari juga bisa gitu kan. Nah, karena saya bukan siapa-siapa ya, itu perlu waktu, perlu proses yang lumayan lama. Saya untuk mendapatkan 1000 subscriber itu perlu waktu 1 tahun teman-teman. 1 tahun tuh lama kan, lama banget. Apakah sudah langsung diterima? Belum, harus mencapai 6000 jam tayang. Nah untuk mencapai 6000 jam tayang ini juga bukan hal yang mudah teman-teman. Berarti kan harus ada orang yang nonton video-video kita gitu kan. Ada sih cara-caranya. Nah cara-caranya banyak ya. Kita bisa punya akun banyak-banyak gitu untuk nonton video gitu, untuk mencapai 6000 subscriber itu. Karena di lingkungan saya ini, saya tinggalnya tuh di lingkungan orang-orang yang bukan tidak ada, tapi nggak banyak yang suka nonton YouTube. Jadi lingkungan tempat tinggal saya ini ibu-ibunya gitu kan petani ya. Jadi mereka tuh mereka punya gadget, tapi belum tentu mereka
punya waktu atau punya apa ya, kebiasaan nonton YouTube gitu, enggak teman-teman. Makanya untuk mencapai 6.000 jam tayang itu ya lumayan kerja keras, bukan lumayan, emang kerja keras sekali teman-teman. Itu dukungan suami sangat berperan sekali ya. Apa dukungannya? Rahasia kami berdua, oke? Terus untuk subscriber juga bisa, sebenarnya bisa saling sub ya, bisa saling subscribe atau antar YouTuber gitu. Tapi biasanya itu nggak kekal gitu ya, nggak bertahan lama, nanti beberapa menit kemudian bisa hilang gitu teman-teman kalau nggak nontonnya lama gitu, kecuali dia akan kembali lagi nonton kita gitu, baru dia akan kembali lagi subscribe-nya. Ada pesawat lewat, berhenti dulu ya, pesawatnya ganggu teman-teman. Mau ikutan masuk ke video kita. Terus tadi bisa juga loh untuk mendapatkan 1.000 subscriber itu beli subscriber gitu, beli subscribe ada. Tapi itu juga nggak bagus juga, bisa nggak termonetisasi nantinya. Oke, singkat cerita, jadi saya sudah mencapai 1.000 subscriber dan 6.000 jam tayang lebih. Maka pada saat itu berapa ya? Saya dimonetisasi itu bulan 3 tahun 2023. Itu saya dimonetisasi. Nah, apa sih artinya dimonetisasi? Kalau sudah dimonetisasi, berarti channel kita ini sudah diakui sebagai partner YouTube gitu teman-teman. Jadi kasarnya saya pekerja YouTube gitu ya, makanya bisa disebut YouTuber pemula. Nah, itu sudah sah hukumnya kan. Nah, kita sudah diakui sebagai partnernya si YouTube. Kemudian banyak yang harus kita lakukan setelah jadi partner YouTube. Seperti misalnya memasukkan rekening bank kita untuk penyaluran gaji kita dari YouTube gitu kan. Kemudian maaf teman-teman ya, terpotong insiden. Jadi si HP saya melorot gitu kan. Jatuh teman-teman, licin. Oke, tadi sampai di mana ya? Sampai di mana saya lupa teman-teman. Oh, yang harus dilakukan setelah kita dimonetisasi. Oke, terus apakah udah langsung dapat PIN ini? Belum teman-teman. Kita harus sampai $10 dulu. Jadi uang kita di YouTube itu harus sampai $10 dulu. $10 itu ya sekitar 150.000 lah ya. Nah, baru dapat PIN ini teman-teman. Ini isinya tuh PIN pembayaran penyaluran ke rekening kita. Setelah kita dapat ini $10, kita akan dikirimin ini PIN AdSense ini teman-teman. Di dalamnya nih ada 6 angka ya kalau nggak salah. Saya nggak tunjukin ke teman-teman ya, maaf. Karena ini barang rahasia teman-teman, jadi nggak boleh ditunjukin. 1, 2, 3, ada 6 angka di sini, 6 angka rahasia. Sebenarnya nggak rahasia ya, kalau kita terawang itu nampak teman-teman ya. Tadi suami saya udah coba terawang, nampak. Jadi ini dikirimkan dari pihak YouTube itu setelah kita mencapai $10. Nah, saya itu mencapai $10-nya itu di Januari kemarin, Januari 2024. Terus ini PIN AdSense ini dikirim tuh tanggal 4 Januari dari pihak YouTube. Kita dikirimin email tuh teman-teman. Jadi di YouTube ini enak ya, jadi segala sesuatu dikasih tahu gitu, dikasih tahu tahapannya gimana supaya berkembang, semua kita dikasih tahu, hanya kitanya aja yang mau melakukannya atau tidak gitu teman-teman. Jadi ini baru sampai ke tangan saya itu 2 hari yang lalu ya, enggak ya, hari apa ya, hari Sabtu kemarin. Nah, hari Sabtu kemarin baru dapatnya ini. Karena ini perlu waktu teman-teman, paling enggak 3 bulan. 3 bulan baru, sebenarnya 3 minggu itu kalau di emailnya 3 minggu udah nyampe gitu.
Tapi kenyataannya ya seperti itulah ya, 3 bulan baru sampai di tangan saya. Nah, setelah itu ngapain? Setelah itu kita masukkan nomor PIN kita ke YouTube. Nah, kalau sudah seperti itu, udah langsung gajian belum? Saldo kita akan masuk ke rekening kita, teman-teman. Nanti setelah mencukupi kurang lebihnya 1.300.000 gitu ya, baru kita bisa tarik. Nah, sekarang saya belum mendapatkan itu, teman-teman. Ya, mudah-mudahan viewernya semakin banyak. Jadi saya cepat bisa merasakan gimana sih rasanya dapat penghasilan dari YouTube. Jadi nggak hanya main-main saja. Sebenarnya saya dulu itu ini ya, waktu hamil anak ketiga itu kan suka nonton si Katy Butterfly. Kalau teman-teman tahu ya channelnya Katy Butterfly yang makan-makan itu gitu kan. Terus entah kenapa ya terbersit itu, entah karena waktu itu juga corona, jadi kita harus bikin media pembelajaran yang harus dikirim ke murid-murid kita gitu kan. Nah, entah kenapa kok saya tuh punya pemikiran gini, kenapa sih saya harus nonton terus, kenapa nggak saya yang ditonton gitu kan. Aduh, nggak saya yang ditonton jadi artis gitu kan. Jadi saya punya pemikiran gitu, kok kenapa saya harus jadi penonton, kenapa saya yang nggak ditonton gitu kan. Nah, dari situ jadi kepingin bikin konten-konten. Nah, akhirnya saya bikin konten gitu sampai sekarang, teman-teman. Dan itu harus konsisten. Nah, sekarang itu kan banyak sekali ya saingan-saingan YouTube gitu kan. Kayak ada TikTok, TikTok. Nah, kemudian sekarang lebih terbaru lagi ada YouTube. Bukan YouTube. FB Pro ya. Facebook profesional itu gitu. Itu juga ada saingannya. Tapi yang penting konsisten ya, teman-teman. Karena di dunia ini tuh kan ada regulasinya ya, ada perputarannya. Kadang-kadang yang ini yang melejit gitu kan, yang booming gitu kan. Kadang yang ini yang harus turun. Itu semua kan biasa ya di dunia ini kan. Pasti ada perputarannya. Jadi kalau saya sih, banyak sih teman-teman yang lebih dulu terjun di YouTube itu bilang, sekarang nih saya nggak konsisten lagi, habis penontonnya nggak banyak gitu kan. Kalau saya tuh model orangnya itu percaya, tekunin aja gitu, tekunin aja, suatu saat nanti pasti ada waktunya untuk kita gitu. Kalau memang kita berhasil di YouTube ya itu nilai plus tersendiri atau bonus dari Tuhan ya gitu. Tapi pun kalau tidak ya setidaknya kita sudah pernah berusaha, dan video-video yang saya buat bisa untuk ya di YouTube itu bisa menyimpan gitu kan, untuk menyimpan kenangan-kenangan. Kan kita tidak selamanya ada di sini gitu kan kita tidak selamanya bisa seperti ini gitu kan. Jadi kita bisa menyimpannya. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sharekan pagi ini. Semoga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ternyata main-main di YouTube itu ada hasilnya juga, ya kan? Lumayan loh, hasilnya dolar, teman-teman, kalau berhasil. Dan banyak yang orang sudah berhasil. Dan semoga harapannya saya bisa mengikuti jejak mereka yang berhasil. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga video ini dapat menghibur kalian semuanya di sela waktu yang senggang. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye, teman-teman.